Halo Sobat Sehat 55, ketemu lagi di program Info Sehat 55 yang akan menyajikan seputar informasi mengenai dunia kesehatan. Nah Sobat Sehat 55, pada program kali ini kita akan membahas tentang makanan pedas. Sobat Sehat 55, bagi sebagian besar orang Indonesia tak lengkap rasanya jika makan tanpa sambal. Sensasi pedas yang dihasilkan dari sambal memang bisa menambah cita rasa dan nafsu makan. Dari sekian banyak orang pasti menyukai makanan pedas, tapi tidak semua tahan dengan makanan pedas. Dalam mengkonsumsi makanan pedas dapat memberikan manfaat tertentu. Namun, jika terlalu banyak, beberapa bahaya dari kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas mungkin saja sulit dihindari. Maka dari itu, Sobat Sehat 55 harus benar-benar mempertimbangkan antara manfaat dan bahaya dari konsumsi makanan pedas. Masih dengan makan pedas, Sobat Sehat 55 sebelum mengetahui apa bahaya mengkonsumsi makanan pedas berlebihan, kita harus mengetahui apa yang mengalami orang bisa merasakan kepedasan dalam mengkonsumsi cabai di makanan mereka. Nah, tahu nggak sih? Orang yang mengalami kepedasan bukan rasa yang dia timbulkan tetapi sensasi. Hal itu terjadi karena senyawa kapsaisin yang ditemukan dalam cabai mengaktifkan pelepasan zat P senyawa yang mengirimkan rasa sakit dan sensasi terbakar. Kapsaisin menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan kulit atau selaput lendir. Di mulut, kapsaisin melewati indera perasa dan mengikat reseptor nyeri di lidah yang disebut TRPV1. Selain itu, kapsaisin juga mengikat reseptor di lidah yang berdeteksi panas. Itulah sebabnya makanan pedas terasa membakar. Jadi, sensasi kepedasan yang kita rasakan bukanlah sebuah rasa, melainkan sensasi nyeri dan panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara kapsaisin dan indera perasa. Kapsaisin juga menipu otak untuk berpikir bahwa ada perubahan suhu yang terjadi dalam tubuh, membuat lidah terasa terbakar dan keringat bercucuran. Itulah mengapa saat kepedasan kamu akan terengah-engah dan merasakan keringat mengalir perlahan di sekujur tubuh. Tapi tenang saja Sobat Sehat 55, perasaan mulut terbakar itu hanya berlangsung dalam waktu terbatas, karena sensasi panas dan nyeri berasal dari reaksi kimia. Perasaan ini akan memudar setelah molekul kapsaisin menetral dan berhenti mengikat reseptor. Nah, Sobat Sehat 55, walaupun ada beberapa manfaat yang diperoleh dari konsumsi makanan pedas, tidak semerta-merta kamu dapat mengkonsumsinya dengan porsi yang banyak. Perlu ada takaran yang pas agar gangguan yang terjadi pada perut dapat dihindari. Berikut adalah beberapa bahaya dari konsumsi makanan pedas yang terlalu banyak. Yang pertama, penyakit MA. Salah satu bahaya dari mengkonsumsi makanan pedas adalah MA. Sejumlah cabai yang banyak dapat menyebabkan lambung mengalami iritasi atau peradangan, yang umumnya disebut penyakit MA. Bukan hanya itu, kamu juga dapat mengalami diare dan sakit kepala karenanya. Yang kedua, mengiritasi usus. Usus juga salah satu bagian dalam tubuh yang terbilang sensitif. Sehingga jika seseorang mengkonsumsi makanan pedas terlalu banyak, maka bahaya dapat terjadi. Gangguan pada usus mungkin sulit kamu hindari sehingga menimbulkan iritasi. Yang ketiga, perut mulas. Beberapa orang akan merasakan mulas setelah makan makanan pedas. Hal ini karena makan makanan pedas dapat mempercepat gerakan di usus yang mempermudah terjadinya diare. Saat makanan pedas sampai di usus besar, efek iritasinya bisa langsung terasa. Kemudian tubuh akan mengirim lebih banyak air ke usus sehingga memudahkan feses keluar dari usus besar. Yang keempat, refluks asam. Untuk beberapa orang, bahaya makan pedas dapat memicu refluks asam yang merupakan kondisi adanya aliran balik dari isi lambung ke kerongkongan. Kondisi inilah yang menyebabkan rasa panas seperti terbakar pada saluran kerongkongan. Refluks asam ini bisa memicu sindrom gastroesophageal reflux disease atau GERD, luka pada kerongkongan atau esofagitis,
juga atypical syndrome yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kelima, insomnia. Saat kamu makan makanan pedas, suhu tubuh akan meningkat. Itulah mengapa tubuh kamu berkeringat setelah makan makanan pedas. Studi yang dipublikasikan dalam The International Journal of Psychology menyebutkan bahwa bahaya makan pedas bisa melukai perut dan mengaktifkan hormon kimia yang bisa membuat kamu terjaga di malam hari. Yang keenam, mengurangi sensitivitas lidah. Terlalu banyak makan makanan pedas bisa mengurangi sensitivitas lidah dalam mengecap rasa. Bahkan bisa membuat sensitivitas lidah berangsur hilang. Jika sensitivitas berkurang, lidah tidak lagi berfungsi optimal untuk menentukan porsi makanan pedas yang dapat ditolerir. Sobat Sehat 55, itulah bahaya dari makanan pedas yang dapat menimbulkan dampak pada kesehatan. Hal yang kamu harus lakukan adalah tetap memperhatikan takaran dari cabai yang akan kamu konsumsi sebelum makan. Sesuatu yang berlebihan akan selalu berdampak buruk bagi kesehatan. Sobat Sehat 55, orang yang mengkonsumsi cabai yang berlebihan akan membuat sensasi nyeri dan panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara kapsaisin dan indera perasa, hingga membuat lidah terasa terbakar dan keringat bercucuran. Tapi tenang saja, ada beberapa tips mengatasi rasa pedas dengan cepat. Mau tahu apa sajakah itu? Yuk simak beberapa tips mengatasi rasa pedas secara cepat. Air hangat. Meminum air hangat lebih ampuh menghilangkan rasa pedas ketimbang meminum air dingin. Walau begitu, teman-teman harus siap dengan efeknya. Saat meminum air hangat, mulut yang tadinya sudah kepedasan dan akan semakin memanas sebentar. Namun, dalam beberapa kali tegukan, rasa pedasnya akan segera mereda. Minum susu kental manis atau makanan mengandung susu. Susu mengandung kasein. Senyawa ini berfungsi menetralkan rasa pedas yang membakar mulut dan lidah. Daripada minum air putih sebanyak-banyaknya dan bikin kembung, minumlah susu segelas kecil atau kunyah makanan yang mengandung susu. Makan roti atau biskuit secuil saja bisa meredakan pedas yang membakar mulutmu. Roti terbukti ampuh menyerap rasa pedas yang tertinggal di lidah atau mulut. Cabai mengandung minyak bila dikonsumsi dalam tubuh. Minyak itu akan terserap roti yang kita makan sehingga rasa pedasnya luntur. Selain roti, kamu juga bisa makan nasi. Sedikit saja, yang penting menetralkan pedas. Kalau nggak ada roti, kamu bisa mengkonsumsi sedikit nasi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa pedas yang membakar mulut. Nasi sama seperti roti. Nasi dapat menyerap rasa pedas dan mengurangi rasa panasnya dalam waktu yang relatif cepat. Garam dan gula. Garam dan gula adalah bahan yang mudah ditemukan di rumah. Cara menghilangkan pedas dengan dua bahan yang alami ini cukup mudah. Letakkan garam di bawah lidah dan biarkan meleleh. Ngemil sedikit selai kacang atau kacang-kacangan. Selai kacang atau kacang-kacangan seperti kacang tanah banyak mengandung lemak yang dapat melunturkan rasa pedas, sama seperti susu dan yogurt. Menyantap kacang bisa menetralisir rasa pedas yang menggigit. Sobat Sehat 55, untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi mengenai makanan pedas, yuk simak penjelasannya dari dokter terkait. Sebenarnya rasa pedas fisiologisnya ya, kita bicara fisiologis. Jadi artinya pada saat kita
mengkonsumsi sesuatu yang pedas, kita mempunyai panca indera. Gitu. Nah, untuk merasakan rasa pedas itu tentu panca indera kita di lidah. Nah, lidah ini akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga diproses untuk menciptakan muncul rasa pedas itu. Jadi pasti terjadi proses penghantaran rangsangan dari makanan sampai ke otak, kemudian terciptalah rasa pedas yang dirasakan oleh lidah. Karena di lidah itu terdapat sensor, kalau kita bilang reseptornya sensor yang menyebabkan seseorang merasa rasa dari makanan, entah itu pedas, manis. Jadi efeknya sama, apakah dia manis, pedas atau asin, efeknya akan sama karena dirasakan oleh reseptor di lidah, dikirimkan sinyal ke otak, kemudian otak membaca rasa yang kita makan itu. Yang memicu rasa pedas tentu saja yang paling banyak kalau orang Indonesia ya dari cabai, kemudian lada, kemudian dari jahe, itu semua memicu rasa pedas yang kita rasakan. Karena dari makanan seperti cabai ataupun cabai itu umumnya kandungan kapsaikinnya yang memicu rasa pedas, itu yang kita rasakan sehingga kita bisa merasakan rasa pedas, ya. Kandungan itu yang menciptakan rasa pedas, walaupun misalnya cabai memiliki vitamin C yang tinggi, tetapi kandungan kapsaikin sendiri yang menyebabkan rasa pedas. Dia itu kalau kapsaikin itu biasa kita gunakan sebagai anti nyeri sebenarnya, ya. Tapi kalau dalam konsumsi makanan dia efeknya berlebihan kita konsumsi, dia tidak bagus untuk pencernaan. Ya, jadi kalau semua yang kita konsumsi berlebihan tentu tidak baik efeknya untuk tubuh, bukan hanya untuk makanan pedas, ya. Apapun itu, untuk yang berlebihan tidak bagus. Nah, untuk makanan pedas sendiri, pada saat kita konsumsi berlebihan, biasanya efek paling banyak yang muncul adalah pada saluran pencernaan, baik itu pada lambung ataupun pada usus. Kalau pada lambung, dia memicu orang sebut dengan peningkatan asam lambung. Karena rasa pedas itu dia memicu iritasi pada lapisan lambung sehingga dapat memicu produksi asam lambung berlebihan. Orang datang biasanya dengan keluhan nyeri ulu hati atau mual, seperti itu. Kemudian di samping lambung, kalau dari pencernaan efeknya adalah ke usus. Biasanya gejala yang muncul adalah pasien akan datang dengan keluhan diare. Seperti itu, ya. Kalau penyakit yang disebabkan oleh makanan pedas, yang paling banyak itu adalah peningkatan asam lambung, ya. Kita sebut dengan gastritis, kemudian juga bisa GERD, ya. Kemudian yang lain pada saluran cerna selain di lambung, gejalanya juga bisa di usus. Jadi pencernaan di usus, gejalanya yang tadi saya sebutkan diare. Ya, tapi untuk menentukan pasti apakah dia gastritis ataukah dia jenisnya ulcus pepticum, memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Sama dengan GERD, tidak bisa, biasanya ada pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi untuk menentukan jenis penyakitnya. Itu biasanya produksi kelenjar lemaknya berlebihan juga bisa. Jadi gangguan di kulit itu salah satu gejala yang muncul juga bisa. Tapi yang dominan muncul adalah di pencernaan. Karena kita konsumsi lewat saluran pencernaan. Jadi memang gejala-gejala yang paling awal muncul adalah di saluran pencernaan. Manfaat kalau kita konsumsi makanan-makanan pedas, yang paling banyak meningkatkan nafsu makan, itu paling banyak, ya, yang masyarakat rasakan. Efek lain tergantung bahan makanannya, ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai cabai misalnya, cabai menimbulkan rasa pedas berlebihan tidak bagus, tapi dia memiliki kandungan vitamin C. Nah, tentu efek kandungan vitamin C-nya bisa kita ambil, tapi pada saat dia berlebihan, efek samping lain yang kita dapatkan. Jadi kalau konsumsinya dalam batas normal,
tentu kita tahu vitamin C itu bagus ke imun, ya. Dia juga bisa antioksidan seperti itu. Jadi untuk tubuh memang ada, tapi pada saat kita konsumsi berlebih bisa efek samping yang kita dapatkan. Sobat Sehat 55, alasan sebagian orang tidak menyukai bahkan anti dengan makanan pedas, yaitu biasanya makanan pedas menimbulkan efek mules, nyeri perut, bahkan diare. Hal ini terjadi karena usus yang teriritasi. Saat teriritasi, tubuh akan mengirim lebih banyak air ke usus untuk meredakan gejala. Air selanjutnya akan bercampur dengan kotoran dan membuat tinja menjadi encer atau berair. Itulah sebabnya dianjurkan untuk minum banyak air jika mengalami hal demikian. Nah, Sobat Sehat 55, di segmen ini kita akan membahas mitos atau fakta yang ditimbulkan oleh makanan pedas. Pasti kalian penasaran kan apa saja sih mitos dan faktanya? Mari kita dengar penjelasannya. Fakta. Jadi makanan pedas itu memberikan efek anti nyeri dalam konsumsi yang tidak berlebihan. Fakta. Salah satu contohnya adalah cabai. Di situ kandungannya bukan cuma, karena kita harus lihat kandungannya. Kalau cabai salah satu kandungannya vitamin C-nya. Jadi vitamin C-nya memperbaiki sistem imun tubuh dan dia memiliki antioksidan, efek antioksidan. Mitos. Maka minuman dingin malah memicu muncul rasa pedas yang berlebih lagi. Tidak meredakan rasa pedas. Fakta, makanan pedas dapat menyebabkan insomnia. Ya, dia menyebabkan gangguan pola tidur. Ya. Fakta, makanan pedas dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar lemak, kelenjar keringat, sehingga menimbun, harusnya dikeluarkan, ini menimbun di dalam sehingga memiliki gangguan pada kulit, salah satunya jerawat. Mitos. Selama ini penelitian, saya belum pernah membaca penelitian yang menyebutkan bahwa seorang ibu yang mengkonsumsi makanan pedas berefek pada kondisi janin. Ya. Fakta, makanan pedas dapat mengganggu saluran pencernaan. Selain lambung, efek lain itu pada usus. Jadi dapat menyebabkan gejala diare. Mitos. Jadi makanan pedas itu bukan mempercepat metabolisme tubuh, ya, karena malah dia mengganggu metabolismenya. Di samping itu juga karena gangguan pada saluran cerna bisa saja berlebihan yang dikeluarkan. Jadi efeknya tidak bagus untuk tubuh. Mitos. Dia tidak menyebabkan kehilangan untuk sesaat iya, tapi untuk yang jangka panjang tidak, ya. Kalau berlebihan. Nah, Sobat Sehat 55,
Itulah tadi penjelasan singkat seputar mitos atau fakta untuk yang sering mengkonsumsi makanan pedas. Semoga penjelasan tadi dapat menambah informasi kita dan tidak lagi membuat kita bingung.